Kemudian yang keempat, pemilihan tema secara umum. Tahap kesiapan satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan proyek. Ini menjadi pertimbangan dalam menentukan tema, sehingga untuk menjalankan proyek perlu tema yang lebih tepat. Di antaranya adalah perlu mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan dan pendidiknya untuk memilih tema yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah kalender belajar nasional. Untuk memilih tema diperlukan juga kalender belajar nasional sebagai referensi atau perayaan nasional atau internasional. Misalnya ketika ada peringatan HUT Republik Indonesia, maka proyeknya berkaitan dengan 17-an. Misalnya pada bulan Mei tanggal 2, maka proyeknya berkaitan dengan Hari Pendidikan, begitu seterusnya. Ini bisa dijadikan referensi atau alternatif sebagai pemilihan tema. Kemudian isu atau topik yang sedang hangat terjadi bisa menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan dalam pemilihan tema. Tentu saja isu yang sedang hangat dibicarakan, sedang hangat terjadi berkaitan dengan pendidikan. Artinya tidak setiap isu hangat bisa dijadikan topik atau tema dalam proyek tersebut. Kemudian pertimbangan yang lain, tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya bisa kita pilih untuk tema pada proyek saat ini, atau mengulang siklus setelah semua tema sudah dipilih. Jadi apabila tahun kemarin sudah melaksanakan tema yang pertama, misalnya kita sudah memilih kearifan lokal, maka besok tahun sekarang kita membuat proyek dengan tema yang lain. Apabila semua tema sudah dilaksanakan, maka kita kembali pada tema yang pertama dahulu sudah dilaksanakan. Tema-tema tersebut adalah, yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan. Itu 5 tema untuk SD. Kalau seluruh temanya ada 7, tetapi yang 2, yang nomor 4 dan 5 itu untuk SMP dan SMA atau SMK. Di sini untuk gaya hidup berkelanjutan, materinya bisa terkait dengan aktivitas manusia dan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya. Bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan. Kemudian atau pilihan yang lain, misalnya topiknya potensi krisis berkelanjutan. Sebagai contoh untuk tema gaya hidup berkelanjutan di sini adalah situasi banjir. Untuk tema kearifan lokal, ini menyangkut tentang apa yang ada di lingkungan sekolah, budaya maupun keterampilan ataupun apapun produksi dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya sebagai contoh di sini sistem masyarakat di Kampung Naga. Kemudian alternatif pilihannya atau topiknya bisa bagaimana dan mengapa masyarakat lokal seperti yang ada memahami perubahan dan apa yang tetap sama. Kemudian mempelajari konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Kemudian mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya.
Yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai acuan, yaitu perspektif berbagai agama dalam kepercayaan tentang fenomena global, misalnya masalah lingkungan, kemiskinan, dan sebagainya. Menelaah berbagai stereotip negatif yang biasa dilekatkan pada suatu kelompok agama. Sebagai contoh, apabila memilih tema ini, contoh topiknya adalah menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksploitasi atau mengeksplorasi pemecahannya. Kemudian untuk rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, di sini adalah membuat sebuah karya yang melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif untuk berempati, berekayasa, membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan. Mengasah berbagai keterampilan berpikir, mempelajari dan mempraktekkan proses rekayasa secara sederhana. Sebagai contoh adalah membuat desain inovasi atau inovatif sederhana yang menerapkan teknologi.